Hello guys, welcome back to So guys, welcome back to English Learning with Miss Riris. So dear 8th grader students, today we are going to discuss about recount text. And this recount text explanation will be the last part for our chapter 1 discussion. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text. Dan recount text ini akan menjadi part terakhir dari chapter 1 yang sudah kita pelajari sejak berminggu-minggu yang lalu. So, let's check it out together. So, we are going to start with definition of recount text. Recount text is a text that retells events or experience that happened in the past. Jadi recount text ini adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris tentunya yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau atau in the past. Next, we are going to discuss about purpose of recount text. For your information that all the texts in English have their own purposes. Jadi semua teks di dalam bahasa Inggris itu punya purpose atau tujuan. Nah, purpose dari recount text ini adalah to retell a series of events or experiences in the past. Perhatikan kata retell itu Miss garis bawahi, menandakan bahwa tujuannya yaitu untuk retell, menceritakan ulang serangkaian peristiwa atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau. Now let's get moving to generic structure of recount text. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dari recount text. Generic structure of recount text consists of 3 parts. The first part is orientation, the second part is event, and the last part is reorientation. Jadi ada 3 bagian di dalam recount text atau di dalam struktur recount text. Yang pertama adalah orientation. Orientation ini berisikan perkenalan. Perkenalan siapa? Perkenalan the participant, the place, and also the time of the event. Jadi perkenalan partisipan atau tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, lalu tempat dan juga setting waktunya. And then event tells events recounted in chronological order. Nah, part ini adalah part di mana urutan events atau peristiwanya diceritakan kembali secara urut atau chronological. Dan biasanya ini letaknya di paragraf kedua dan seterusnya. Lalu part terakhir adalah reorientation. In reorientation, personal comment or impression of the whole story of the events or story is stated. Jadi di bagian ini ada personal comment atau impression atau gimana sih perasaan penulis pada saat peristiwa-peristiwa di cerita itu terjadi. Jadi biasanya hanya sepotong kalimat yang menyatakan bahwa si penulis bahagiakah atau senangkah dengan peristiwa yang sudah dia alami. After that, we're going to learn about the language features. Nah, language features ini menjadi ciri khas atau karakteristik dari recount text. The first is personal participants. Nah, biasanya sebuah recount text itu menggunakan subjek personal participant seperti I, my friends, my family, we, our school, and etc. dan lain sebagainya. Lalu tidak lupa language feature berikutnya adalah time connectives yang sudah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Contohnya pasti tentunya kalian semua masih ingat ya. Ada first, then, next, after that, finally, and etc. And the last but not least is simple past tense. So, recount text must
use simple past tense. Jadi, sebuah recount text itu pasti dan harus menggunakan jenis kalimat dalam bentuk simple past tense. Di mana simple past tense seperti yang sudah Miss jelaskan di pertemuan sebelumnya adalah menggunakan verb to. Dan ada to be past yang juga bisa digunakan di dalam teks, yaitu hanya ada dua pilihan, was dan were. Now guys, please take a look on the following examples. Di slide beberapa yang ke depan akan ada contoh dari sebuah recount text. Recount text ini bertemakan tentang celebrating Independence Day, dan kalian bisa lihat di sini sambil dibaca sendiri nanti di tempat kalian masing-masing. Part ini disebut dengan orientation, di mana di part ini diperkenalkan tempatnya adalah SMP Merdeka, lalu participansnya all students, ada Galang and his friend, lalu time-nya itu on August 17. Dan seterusnya di sini semua diperkenalkan. Lalu setelah orientation akan masuk ke events. Nah, di events ini akan mulai terjadi nih urutan peristiwa apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut. Seperti ini diperkenalkan di sini in the beginning all the participants line up and started to march. Jadi awalnya seluruh partisipan akan berbaris dan mulai untuk melakukan aktivitas sebagaimana dijelaskan di paragraf pertama. Selanjutnya juga masih events yang dijelaskan, ada kata penghubung waktunya not so long after, lalu ada after returning. Nah, itu connectives ya. Jadi dua part ini masih masuk ke dalam events. Nah, kemudian ditutuplah dengan yang namanya reorientation, di mana the writer atau penulis teks ini menyatakan bahwa mereka happy with the events. Nah, bagian ini adalah reorientation. Reorientation ini tidak selalu menjadi satu paragraf sendiri, tapi bisa juga dia disatukan dengan last event di dalam cerita tersebut. Nanti silakan dibaca ulang kembali ya teks ini. Boleh di pause dulu, kemudian dibaca pelan-pelan, di play lagi, and di pause kembali, dibaca kembali pelan-pelan. And now let's move to reading section. Now it's time for us to learn and read the following recount text before doing the assignment. Nah, setelah ini anak-anak akan Miss minta untuk membaca dan mempelajari teks yang sudah Miss siapkan untuk nanti ada assignment atau tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi silahkan dibaca dengan cara boleh di pause, kemudian di play kembali slide-nya untuk membaca setiap part dari reading section ini. The title is Celebrating Independence Day. And this is the assignment for the follow-up of the previous text. Tugasnya adalah dari teks tersebut silahkan temukan atau tandai mana yang merupakan orientation, mana yang events, dan mana yang reorientation. Cara pengerjaannya bebas, mau kalian screenshot kemudian ditandain, dicoret-coret dengan menggunakan digital pen or whatever, atau mau diketikkan saja di Alfresco-nya nanti juga dipersilakan. So that's all of our today's discussion, and thank you for joining in this video, and don't forget to learn before the class. See you in the next video. Bye bye.